algoritma yang lain untuk pengurutan itu adalah quick sort. Yang jelas kalau bubble sort itu kalau angkanya banyak, dia akan butuh waktu yang banyak juga untuk menyelesaikannya, karena dia akan bandingin satu per satu ya, diurutin dari kiri ke kanan. Nah, kalau untuk quick sort itu konsepnya adalah dia membagi-bagi arraynya menjadi beberapa bagian, kemudian tiap bagian itu juga akan diurutkan sehingga dia akan lebih cepat. Istilahnya adalah divide and conquer ya, dipecah-pecah, pecah belah ya. Jadi arraynya itu dibagi menjadi bagian lebih kecil lagi, lebih kecil lagi. Istilahnya adalah partisi. Terus bagaimana cara mempartisinya ya? Jadi di quick sort itu kita mengambil sebuah angka pivot istilahnya ya. Nah, kemudian pivot itu dibandingkan dengan isi array yang angka yang ingin kita urutkan. Jadi yang lebih kecil kita pindahkan ke bagian sebelah kiri, yang lebih kecil dari pivot ya. Yang lebih besar kita pindahkan ke bagian kanan. Oke. Kemudian bagian kiri tersebut kita pecah lagi, kita ambil sebuah pivot. Kemudian yang bagian kiri itu yang lebih kecil dari pivot, bagian kanan yang lebih besar dari pivot, dan seterusnya sampai tidak bisa dipartisi lagi ya. Artinya ya ukuran arraynya yang dibagi itu sudah tinggal 1 atau kosong ya, tidak bisa dibagi. Kira-kira seperti itu. Jadi misalnya nih, kalau kita punya array ya, angka misalnya isinya adalah 4, 1, 3, 5, 2 misalnya. Ya, kemudian untuk pivotnya kita ambil 2 misalnya ya. Maka kalau array ini kita bagi menjadi 2 bagian dengan pivot 2, maka kita akan punya 1 ya, yang lebih kecil dari 2 kan, itu di array yang sebelah kiri, dan 4, 3, 5, 2 ya. 2 kan pembaginya, 4, 3, 5 itu yang di array sebelah kanan. Oke, sehingga nanti array Anda itu akan menjadi 1, 2, 4, 3, 5 ya. Oke. Kemudian yang ini itu Anda partisi lagi. Tidak bisa ya, tinggal 1 sih. Ini masih bisa ya Anda partisi. Misalnya Anda ambil angka 5. Umumnya sih sebenarnya sih Anda bisa ambil angka yang di pertama atau yang di terakhir, atau acak sih sebenarnya, yang penting ada di dalam ya. Supaya konsisten kita ambil angka yang terakhir nih, jadi 5 ya. 5 itu artinya Anda akan punya 4 dan 3 ya, yang di sebelah kiri. Yang sebelah kiri kan lebih kecil ya, dan yang sebelah kanannya nggak ada ya, kosong ya, sehingga Anda akan punya 1, 2, 4, 3, 5 tetap ya Masian ya, ini nggak masalah ya. Kemudian ini juga Anda lakukan partisi lagi. Ini udah nggak mungkin ya, udah nggak ada 4 dan 3, misalnya 3 nih. Oke, yang sebelah kiri itu adalah kosong berarti ya, yang lebih kecil kan. Yang sebelah kanan itu adalah 4 yang lebih besar. Oke, jadi Anda akan punya nanti 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ya, kira-kira seperti itu quick sort. Ambil contoh lagi nih, misalnya Anda punya angka acak ya, 55, 7, 80 misalnya, 32,
18, 23, 82, 62 misalnya. Apa yang Anda lakukan? Misalnya Anda ambil pivotnya 62 ya, yang terakhir ya. Anda akan punya dua partisi ya, yang lebih kecil, yaitu lebih kecil dari 62 ya, 55, yang lebih kecil iya 55 ya, 7, terus berapa lagi, 32, 18, 23. Oke, yang lebih besar itu adalah 82 gitu ya. Sama 80 ya, 80 dan 82 ya kan, 2 K 4 Ma 6 7 8, 2 K 4 Ma 6 7 ya, benar ya. Jadi Anda akan punya nantinya ya arraynya yang baru setelah Anda partisi. Ini adalah pivotnya, kemudian Anda akan punya 80 82. Oke. Kemudian yang partisi sebelah kiri ini ya, yang ini Anda partisi lagi. Kita ambil pivotnya adalah 23 ya, maka Anda akan punya yang sebelah kiri itu yang lebih kecil dari 23, yaitu 7 18 ya. Oke, kemudian yang sebelah kanannya itu adalah yang lebih besar dari 23, 55 dan 32 ya, 55 dan 32. Demikian juga untuk yang ini, berarti tengah-tengahnya adalah 23 pivotnya. Kemudian untuk yang ini 80 82, misalnya Anda ambil 82, maka Anda akan punya yang lebih kecil 80 sebelah kiri, kemudian yang sebelah kanannya kosong ya, yang lebih besar dari 82 nggak ada. Anda akan punya seperti ini. Oke, ini 62 kan ya, yang udah nggak kita pakai kan, udah selesai. Oke, maka Anda akan punya array yang baru adalah 7 18 23 55 32 62 80 82 ya. Terus kemudian yang ini udah selesai ya, ini tinggal satu bagian, udah nggak bisa dipartisi lagi, tinggal ini dan ini. Oke, yang 7 dan 18 misalnya kita ambil pivotnya 18, maka yang sebelah kiri adalah 7, sebelah kanannya nggak ada ya, kosong. Demikian juga untuk ini 23 berarti ya, yang ini juga kita ambil pivotnya 32, yang sebelah kirinya kosong, kemudian sebelah kanannya adalah 55. Oke, kita punya 62 80 dan 82. Oke, ini sudah tidak bisa kita partisi lagi, ini juga sudah tidak bisa kita partisi lagi, maka Anda akan punya 7 18 23 32 55 62 80 82 ya, dia sudah terurut. Jadi kira-kira seperti itu untuk quicksort. Nah, bagaimana dengan algoritmanya? Gimana sih caranya untuk memecah menjadi dua partisi sesuai dengan angka pivotnya? Kemudian setelah kita partisi, di sini kita partisi lagi, di sini kita partisi lagi, dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan fungsi rekursif, yaitu fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Ya, ini kan kita misalnya menggunakan fungsi untuk mempartisi menjadi dua bagian, atau kita sebut aja sebagai fungsi quicksort misalnya. Kemudian di dalam quicksort ini itu kan kita melakukan quicksort lagi nih untuk bagian ini dan bagian ini.
Kemudian yang bagian ini itu kita quick sort lagi, sini menjadi ini dan ini kita quick sort lagi dan seterusnya. Artinya nanti fungsi quick sort dia akan memanggil fungsi quick sort di dalam fungsi dia sendiri. Itu yang disebut dengan rekursif. Ya, artinya Anda punya pseudocode untuk fungsi utama dan nanti Anda akan punya pseudocode untuk fungsi quicksort. Fungsi utamanya adalah ini ya, untuk mainnya nih. Jadi Anda misalnya punya angka array ya, bisa memanfaatkan inputan, bisa menggunakan angka yang sudah ada ya. Misalnya nih kita gunakan angka yang sudah ada nih, Anda punya seperti ini. Oke, terus kemudian kita memanggil fungsi quicksort misalnya, namanya terserah ya, Anda mau kasih nama quicksort misalnya, dimana parameternya atau argumennya adalah angka. Kemudian kita menggunakan dua variabel lagi, yaitu awal dan akhir. Tujuannya adalah untuk menentukan awalnya, maksudnya yang mau dipartisi ya. Soalnya kan kalau misalnya dipartisi semua dari awal kan nanti akan balik lagi, Anda punya ini kemudian balik lagi ke sini, ini balik lagi ke sini. Kalau kita tentukan nih awalnya mulai dari sini sampai sini misalnya, ya berarti kan nanti makin lama akan makin kecil nih ya partisinya. Ini dia akan menjadi ini, dia akan menjadi ini. Oke, demikian juga yang ini, dia akan menjadi ini. Ya, awal dan akhirnya dia akan selalu berubah. Kalau dari sini mulai dari 0 sampai berapa ini? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang di sini itu berarti 0 sampai 5 ya. Yang di sini berarti mulai dari 6 sampai 7. Oke. Yang 62 kan nggak ikut nih. Di sini 62 ya. Gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Makanya kita tentukan awal dan akhirnya untuk tiap pemanggilan quicksort. Karena yang di sini kan udah beda ya dengan yang di sini. Ini 0 sampai 7, ini 0 sampai 5 dan 6 sampai 7. Kira-kira seperti itu. Kemudian setelah selesai quicksortnya kita tampilkan ya, kita pakai tulis. Oke. Kemudian untuk pseudocode fungsinya quicksort, Anda punya argumen angka awal dan akhir. Oke. Ya, di sini kita harus tentukan dulu nih, jika awal dan akhirnya itu sudah overlap ya, artinya yang akhir lebih besar dari awal atau sama, ya udah fungsinya berhenti ya. Rekursif itu dia harus memiliki bagian yang menghentikan fungsinya supaya dia tidak memanggil terus menerus. Di sini sebagai pembatas ya, apabila awal dan akhirnya sudah sama, kita gunakan persyaratan ya. Jika awal masih lebih kecil dari akhir, kita akan kerjakan terus, tapi jika sudah sama ya udah selesai. Kira-kira seperti itu ya. Kita ambil angka pivotnya misalnya yang terakhir ya, kan tadi kita ambil ini 2, ini kita ambil 62, ini kita ambil yang 23 ya, yang terakhir, yang ininya ya, ini kita ambil 82. Oke. Ya, kita ambil pivot yang terakhir, kemudian ini indeksnya ya, jangan lupa ini indeksnya, ini indeks dari arraynya. Jadi di sini itu karena ini ada 8 ya, berarti 0 sampai 7 ya, kira-kira seperti itu. Oke. Ini berarti
kita gunakan indeks. Ini indeks yang akan bergerak, yang fungsinya untuk membandingkan ya, yang dari yang kecil sebelah kiri, yang besar sebelah kanan. Jadi kita isi dari awal. Oke, kemudian untuk pembanding C itu adalah yang akhir. Oke, kita mulai untuk pergerakan indeksnya. Yang jelas selama I-nya masih lebih kecil dari C, ini kan bergeraknya dari kiri ke kanan, sedangkan C bergeraknya dari kanan ke kiri nih. Jadi kalau udah sama ya udah selesai, gitu ya. Ya, atau kita pakai bahasa Indonesia aja ya, selama nih I masih lebih kecil dari C, maka nggak usah pakai kurung awal dulu ya. Oke, kemudian kita cek nih ya, apabila angka I-nya itu masih lebih kecil atau sama dengan ya dari yang di pivotnya. Jadi di sini itu kita membandingkan dengan pivot ya. Apabila lebih kecil pindah ke kiri, apabila lebih besar pindah ke kanan, kan gitu ya. Jadi di sini kita bandingkan dengan pivotnya. Ya, dan kita juga harus mengecek nih. Ya sebenarnya nggak harus ya, untuk jaga-jaga ya. Apabila I-nya sudah sampai di indeks yang terakhir, ya udah selesai, kan gitu ya. Oke, maka I-nya kita geser ke kanan, gitu ya. Tapi apabila nanti angka yang di indeks I itu dia lebih besar, maka perulangan ini akan berhenti ya di nilai I terakhirnya. Oke, dia akan berhenti, kemudian baru kita cek yang di sebelah yang dari kanan ya, pengurutan indeks yang sebelah kanan. Jadi selama dia masih lebih besar dari pivotnya ya udah biarin, tapi begitu dia lebih kecil dari pivotnya berarti harus kita pindah ke kiri nih, kita tekan dengan yang sebelah kiri. Ditukar dengan indeks yang keberapa? Indeks yang ada di I-nya ini tadi ya, yang sudah kita cari. Oke, kira-kira seperti itu. Ini juga kita buat untuk jaga-jaga ya, selama dia masih lebih besar dari awal ya terus turun. Ini turun ya, ini dari yang sebelah kanan ya, gitu. Oke, kalau ketemu yang lebih kecil dia akan berhenti. Jadi nilai C-nya udah kita ketahui, nilai I-nya sudah kita ketahui, kita tukar nih ya, karena kan ini yang ada di indeks ini lebih besar dari pivot nih di sebelah kiri, padahal harusnya yang lebih besar dari pivot itu kita harusnya di sebelah kanan, berarti harus kita tukar. Ini juga sama ya, dia angkanya lebih kecil dari pivot nih, jadi harus kita pindah ke kiri. Artinya nanti yang ada di indeks I itu kita tukar dengan yang ada di indeks J. Cara menukar sama ya, kayak yang di bubble sort ya. Ini kita tukar, kita isi dengan yang ada di indeks I misalnya, terus kemudian di indeks I kita isi dengan yang di indeks C, kemudian yang di indeks C kita isi dengan yang ada yang di sementara. Kira-kira seperti itu. Kemudian ini kan dari sini itu kan Anda akan
Ini kalau dikerjakan terus menerus ya, I sama J nya naik terus, Anda akan punya nanti susunan yang seperti ini. Oke. Setelah selesai, kita kan mau ngurutin baru nih ya, yang ini itu berarti Anda butuh pivot baru, yaitu yang terakhir nih. Jadi untuk pivot barunya Anda simpan misalnya nih di temporary ya. Untuk yang pivot itu Anda tukar dengan yang ada di pivot baru, yaitu yang ini ya, yang di J. Oke, Anda akan angka pivotnya ya. Kebalik terus. Ya, jadi ini nih, ini Anda letakkan di sini. Bukan yang ini ya, ini ya. Ini Anda tukar. Ini kan posisi dari J. Oke. Ya, kira seperti itu. Kemudian kita bikin quick sort lagi khusus untuk ini. Jadi Anda panggil lagi, ini yang disebut dengan fungsi rekursif. Ya, awal dan akhirnya sudah berubah. Yang jelas ini kan pasti mulainya dari 0 ya. Yang mana ini ya, mulai dari 0, tapi sampai berapa? Yaitu sampai di sini nih. Iya ya, berhentinya kan di sini. Ini dengan ini kan pasti sama ya. Misalnya kita ambil mulai dari sampai I atau sampai J kurang 1. J kan berhentinya di sini tadi ya. J kurang 1 itu berarti yang sini. Oke. Demikian juga untuk yang sebelah kanan yang ini. Ini kan berarti mulainya dari sini ya, yang J plus 1 sampai dengan 7. Dalam hal ini adalah akhirnya. Ya, kira-kira seperti itu. Quick sort mulai dari J plus 1 sampai 7. Dalam hal ini 7 adalah akhir. Ya, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, kalau Anda sudah selesai membuat algoritmanya, pseudocode-nya, kita coba ya. Kita tes. Ya, Anda punya angka misalnya ini ya angkanya ya. Ini ada 2, 4, 5, 6, 7, 8. Kita punya angka 8. Terus kemudian panggil fungsi quicksort yang ini ya. Berarti kita panggil quicksort nih. Angka awal dan akhir. Awal dalam hal ini adalah mulai dari 0. Ini indeksnya ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kemudian kita tampilkan ya. Jadi kita punya I sampai 8 I plus gitu ya. Print F apa ini angka ya. Seperti itu. Ini kita kasih spasinya. Oke. Nah, kemudian untuk fungsinya, fungsi quicksort. Ya, karena fungsi ini tidak ada kembaliannya, berarti kita pakai void ya. Kemudian
parameternya atau argumennya adalah ini ya tadi ya, angka ada 8, kemudian ada awal, kemudian ada akhir gitu ya. Oke, kalau sesuai dengan algoritma kita itu ini ya, jika awal lebih kecil akhir, maka ini tujuannya ya untuk memberhentiin itu ya, memberhentiin rekursifnya supaya nggak terus menerus. Oke, kita isi pivot itu sama dengan, kita ambil pivotnya yang di indeks terakhir ya, kemudian i nya nanti akan bergerak mulai dari awal, mulai dari depan, sedangkan j nya itu dia akan bergerak mulai dari belakang. Itu ya kira-kira ya. Kemudian ini juga untuk jaga-jaga sih, selama i nya lebih kecil dari j, maka kita akan mulai ya untuk i nya bergerak dari kiri ke kanan sampai ketemu angka yang lebih besar dari pivot, kira-kira seperti itu ya. Jadi i nya kita tambah terus. Iya, pokoknya selama dia lebih kecil dari atau lebih kecil sama dengan dari yang ada di pivot, itu biarkan terus bergerak ke kanan. Namun jika lebih besar, berhenti. Nanti nilai yang lebih besar itu akan kita tukarkan dengan yang lebih kecil, yang dari punyanya J, yang bergerak dari kanan ke kiri. Nah, kira seperti itu. Terus ini untuk jaga-jaga ya tadi ya, makanya i nya jangan lewat dari akhir, jangan terus menerus. Oke, kalau udah lewat dari akhir stop juga ya. Ini i plus, kira-kira seperti itu ya. Demikian juga untuk yang dari kanan ya, yang j berarti ya. Untuk j, selama dia masih lebih besar maka bergerak ke kiri. Kalau ini tadi bergerak ke kanan, bergerak ke kiri. Maka untuk j bergerak ke kiri. Ya, sama lebih besar dari pivotnya. Ini juga sama ya. Untuk jaga-jaga selama j nya masih lebih besar dari awal, kita bisa teruskan. Lebih besar sama dengan ya, karena 0 termasuk ya. J nya bergerak ke kiri, berarti j minus minus. Oke, kemudian baru kita tukarkan. Misalnya kita pakai temporary ya, berarti di sini Anda punya apa itu, i punya j punya temp. Oh iya, pivot juga ya, Anda punya pivot. Oke, ini adalah yang i tadi ya. Terus kemudian yang i nya kita isi dengan yang di j, kemudian yang j itu kita isi dengan yang ada di i. Itu ya kira-kira ya. Kok diisi? Ini kita tukar ya dengan yang temp. Ya, kalau lihat di sini. Oke, kemudian yang pivotnya kita taruh di antara bagian kiri dan bagian kanan ya, bagian kiri dan bagian kanan. Ini kan yang ada di j. Ya, ini nilai j nya. Oke, berarti kalau di sini yang ini ya, saya copy paste aja ya, copy paste. Kok di sini sih? Ini tuh dia di luar
di luar ini ya, while ij nya ya, berarti di sini itu letaknya di sini kan ya. Ini saya ganti dengan sama dengan, saya kasih titik koma, ini juga sama ya, titik koma, ini juga sama. Oke, kira-kira seperti itu. Terus kemudian ini ya, Anda panggil quickshot lagi. Saya copy paste ya. Ini saya copy paste tadi. Oke, kita akan punya ini. Betul ya? Jadi kira-kira seperti itu. Yang kita coba ya, kita lihat yang errornya di mana. Kalau ada error, awal, oh ya, akhir ya, Anda kasih nama tipe datanya ya. Terus mana lagi, ini aduh kelupaan lagi ya, ini terus ya, selesai ya. Ini ya, 7 18 23 33 55 62 82. Oke, Anda punya angka ini, kemudian dengan quickshot kita punya angka ini. Walaupun kelihatannya algoritma quickshot lebih rumit, tapi dia langkah-langkahnya lebih pendek ya, karena ya itu tadi, kita pecah-pecah menjadi beberapa bagian. Kalau bagiannya sudah urut ya udah, kita tidak melakukan apapun. Sedangkan bubble sort itu semuanya kita bandingkan ya, jadinya dia lebih lama. Oke, kira-kira seperti itu untuk quickshot.